Sampai lubu si kuda hitam menyapu 3 kerajaan. Zhuge Liang pun tak tahan berseru kagum. Sudah ada lubu, mengapa masih ada Liang? Guan Yu pun tercengang saat bertemu denganmu. Mengapa kuda merah ini selalu memberi orang tua ini perasaan yang familiar? Tanpa disadari sejak bertahun-tahun lalu, lubu sudah digantikan oleh musang penjelajah waktu. Saat sedang memikirkan berbagai hal sejak datang ke tempat ini, seorang pelayan datang melapor dengan tergesa-gesa. Wen Hou, tadi malam Diao Chan masuk kamar pengantin dengan Guru Dong. Diao Chan, jika pemilik asli sekarang pasti sudah meledak marah. Sayangnya aku ini seorang penjelajah waktu. Diao Chanmu dinodai Dong Zuo memang urusanku apa? Tapi kalau dihitung harinya, sudah waktunya adegan lubu menusuk ayah angkatnya. Memikirkan itu kamu langsung berdiri. Seseorang datang, pergi ke barak dan undang Jenderal Gao Sun. Tak lama kemudian, seorang pria berzirah dengan sikap tenang tiba di depan kediaman. Dialah bawahan lubu yang paling setia, juga Jenderal Gao Sun yang akhir hidupnya paling disayangkan. Kamu memandang jenderal terkenal di depanmu ini. Matamu memancarkan cahaya kegembiraan. Dalam sejarah, pria setia tanpa tanding inilah yang menemani lubu sampai akhir. Jenderal sebaik ini mana mungkin dibiarkan mengulang nasib buruk. Di bawah tatapan terkejut Gao Sun, kamu merangkul bahunya lebih dulu, dan membawanya ke ruang kerja di dalam kediaman. Di dalam ruang kerja, Gao Sun tiba-tiba berdiri dari kursinya. Membunuh Dong Zuo. Wen Hou, apakah ini serius? Setelah beberapa saat Gao Sun menenangkan diri, lalu mengutarakan kekhawatirannya. Wen Hou memiliki ambisi sebesar ini. Ini sungguh keberuntungan bagi rakyat jelata. Namun jika Dong si bandit mati, Chang'an pasti kacau. Saat itu para bawahannya seperti Li Jue dan Guo Si sangat mungkin akan mengangkat senjata dengan dalih balas dendam. Jika Wen Hou menjadi pihak yang tampil ke depan, takutnya akan menjadi sasaran semua pihak. Maksud Xiao Fu adalah, urusan ini harus punya alasan yang sah, dan juga harus menarik seseorang untuk ikut menanggung kesalahan. Wen Hou memang bijaksana. Jika tanpa legitimasi besar, Anda membunuh Dong sendirian, bukan hanya akan menjadi sasaran panah, bahkan akan menguatkan julukan budak 3 marga. Ucapan ini benar-benar menusuk hati. Namun setelah Gao Sun selesai bicara, ia mendapati kamu tidak marah, malah mengangguk setuju. Gao Sun memberanikan diri melanjutkan. Namun jika bisa mendapatkan dekret kaisar, lalu bekerja sama dengan pejabat tinggi seperti Situ Wang Yun, maka itu sah membersihkan negara dari pengkhianat. Kamu langsung paham, ternyata dalam sejarah kerjasamamu dengan Wang Yun, akar masalahnya ada di sini. Membunuh Dong Zuo itu mudah, namun kekacauan setelahnya, benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibereskan sendirian oleh orang modern. Kamu semakin puas dengan pandangan jauh Gao Sun. Urusan ini akan kutangani. Memanggilmu kemari adalah untuk urusan yang lebih penting. Setelah Dong Zuo mati, Chang'an pasti kacau. Aku akan membawa saudara-saudara pergi membangun kekuatan sendiri. Mendengar itu Gao Sun gemetar penuh semangat. Sejak lama ia merasa Chang'an adalah pusaran perebutan kekuasaan yang tak layak ditinggali lama. Kemana Wen Hou hendak pergi? Kamu tersenyum sambil berkata, Komanderi Lu Jiang, di sana langit tinggi dan kaisar jauh. Tanahnya subur. Cukup bagi kita untuk diam-diam meraup kekayaan besar. Tentu saja yang tidak kamu katakan adalah, di Lu Jiang juga ada duo Qiao Jiangdong yang kelak menggemparkan dunia. Gao Sun segera berlutut dengan satu kaki. Hamba siap membuka jalan bagi Wen Hou. Walau harus mati berkali-kali, kamu segera maju dan membantunya berdiri, lalu menepuk pundaknya dengan keras. Begitu kota menjadi kacau, kamu segera membawaku pergi dengan 3.000 kavaleri besi, dan 800 pasukan Zenzenmu milikmu. Lindungi keluargaku dan segera menuju Kabupaten Lantian. Istri dan anak perempuanku sepenuhnya kutitipkan padamu. Hamba pasti tidak akan mengecewakan. Setelah mengantar Gao Sun pergi, hatimu pun tenang. Menghadapi pejabat setia seperti Gao Sun, ketulusan jauh lebih berguna daripada hadiah ribuan emas. Sekarang saatnya mengatur keluarga di rumah. Kamu melangkah lurus menuju kamar tidur. Melalui jendela, 2 sosok, satu besar satu kecil, tampak di depan mata. Yang besar tentu saja istrimu Yanxi. Yang kecil adalah putri kesayanganmu Lu Lingqi. Begitu teringat pemilik tubuh sebelumnya yang cabul. Punya istri dan anak sebaik ini malah diabaikan. Justru memikirkan Diao Chan milik orang lain. Kamu pun tak kuasa merasa terdiam. Saat ini Yanxi sedang membimbing Lu Lingqi menulis tangan demi tangan. Sementara gadis kecil yang mewarisi keberanianmu, mengerutkan wajah kecilnya, dengan ekspresi hidup terasa tak berarti. Pandanganmu lalu tertuju pada istrimu Yan Qingqing. Usia 26 tahun, sedang berada di puncak pesona. Menikah di usia 14, melahirkan di usia 15. Di zaman modern sungguh tak terbayangkan. Namun kalau dipikir kembali, kamu agak merasa canggung padanya. Dalam sejarah, wanita inilah yang membisiki di sisi bantal, hingga membuat pemilik asli kehilangan kesempatan emas. Akhirnya kalah disiapi dan mati terpisah kepala dan tubuh. Walaupun ini juga salah pemilik tubuh asli yang tidak punya pendirian, namun permusuhan sudah terlanjur terjadi. Tetapi begitu teringat putrimu yang manis, niat menceraikan istri hanya terlintas sekejap di kepalamu. Lalu langsung kamu padamkan. Kamu mendorong pintu dan masuk. Yan Qingqing bangkit dengan lembut.
Suamiku, dipadu dengan wajah cantik yang menawan, membuatmu seketika merasa agak bersalah. Suara ini, wajah ini, benar-benar luar biasa. Dalam sekejap soal sejarah dan bisikan bantal, semuanya kamu lempar jauh ke awan. Istri ini bisa diandalkan. Ayah, Lu Lingqi seperti melihat penyelamat, langsung menerjang ke dalam pelukanmu. Lingqi tidak mau menulis. Ayah, ajari aku bela diri ya. Rasakan putri kecil di pelukan dan kedekatan istri cantik di sampingmu. Hatimu terasa hangat. Baiklah, karena sudah menempati tubuh orang lain, istrimu dan anakmu akan kutanggung. Kamu berkata dalam hati kepada pemilik tubuh asli. Pergilah dengan tenang. Kamu mengusap kepala kecil putrimu sambil tersenyum dan berkata, ayah akhir-akhir ini agak sibuk. 2 hari lagi ayah ajak kamu jalan-jalan. Hore, jalan-jalan. Lu Lingqi langsung bersemangat lagi. Matanya berkilau terang. Ibu dan anak itu tampak sangat akrab. Namun di mata Yan Qingqing di sampingnya terlintas sedikit keseriusan. Ceka, pantas saja dia wanita yang bisa mengendalikan pemilik tubuh asli. Instingnya tajam sampai menakutkan. Kamu hanya bicara sembarangan. Dia langsung menangkap makna tersembunyi dalam kata-katamu. Kamu menekan putrimu kembali ke kursi. Tulis yang rapi. Ayah mau bicara diam-diam dengan ibumu. Gadis kecil itu langsung memasang ekspresi aku mengerti. Kamu menarik tangan lembut Yan Qingqing dan masuk ke kamar dalam. Sekalian menutup pintu. Suamiku, jangan akan terjadi sesuatu yang besar. Dalam hati kamu memuji. Wanita ini memang pintar. Pantas saja bisa mengendalikan pemilik tubuh asli sepenuhnya. Sayangnya dirimu yang sekarang, bukan lagi lubu yang bodoh karena cinta. Kamu mendorong tangan Yan Qingqing tanpa menunjukkan emosi. Lalu membelakangi dia. Suaramu tenang namun penuh wibawa yang tak bisa dibantah. 2 hari ini diam-diam kemasi barang. Setelah Gao Sun datang langsung ikut dengannya. Jangan tanya, jangan ragu. Ingat hal ini tidak boleh diberitahu pada siapapun. Nadamu tiba-tiba menjadi keras. Kalau tidak nyawa kamu dan Lingqi tidak bisa kulindungi. Hati Yan Qingqing bergetar. Dia wanita yang cerdas. Seketika mengerti betapa seriusnya masalah ini. Meski sikapmu barusan membuatnya agak sedih. Namun harus diakui, pria yang dominan dan keras seperti ini justru memancarkan daya tarik yang mematikan. Yan Qingqing langsung menyetujuinya. Aku mengerti. Hanya saja suamiku berniat menetap di mana. Yang tidak perlu ditanya jangan ditanya. Kamu menoleh dengan tatapan tajam. Singkatnya perjalanan kita akan sangat panjang. Tapi aku berjanji, akan membuat kalian berdua hidup dengan baik. Wibawa yang tak bisa dibantah ini membuat hati Yan Qingqing bergetar. Tanpa sadar dia menundukkan pandangan. Aku merasa tenang dan percaya pada suamiku. Hanya berharap suamiku di luar sana tidak melupakan kami ibu dan anak. Melihat wajahnya yang membuat siapapun iba, hatimu pun melunak. Kamu melangkah maju dan langsung memeluknya. Keharuman lembut menyergap wajahmu. Kamu memeluk pinggang ramping Yan Qingqing, lalu berbisik pelan di telinganya. Mungkin aku bukan anak angkat yang baik, namun aku pasti suami yang baik. Mata Yan Qingqing memerah. Ia hendak mengatakan sesuatu, namun kamu tak memberinya kesempatan. Kamu menunduk dan mencium bibir merahnya yang lembut. Yan Qingqing mengeluarkan suara lirih, lalu memejamkan mata dengan malu. Setelah urusan rumah selesai, kamu langsung menuju kandang kuda. Kuda Red Hare yang luar biasa gagah itu berdiri dengan wibawa yang menggentarkan. Dalam hatimu kamu berpikir, di kehidupan ini selain dirimu, tak seorang pun pantas menjadi tuannya. Namun begitu kamu mendekat, kuda Red Hare menatapmu tajam, lalu mendengus keras 2 kali. Penuh dengan niat bermusuhan, kamu tertegun. Hebat juga, jangan-jangan binatang ini tahu kamu bukan pemilik aslinya. Detik berikutnya kamu menarik kendali dengan keras. Keningmu menempel kuat di kepala kuda. Suaramu dingin menusuk tulang. Patuhlah, meski aku bukan dirinya, aku tidak akan mencoreng namanya. Kalau kamu berani membangkang padaku, percaya atau tidak sekarang juga ku penggal dengan tombak. Niat membunuh yang menggetarkan langsung meledak. Kuda Red Hare yang tadi liar langsung ciut. Dengan patuh ia menundukkan kepala angkuhnya. Nah begitu dong, kamu melepaskan tali kekang, lalu menepuk lehernya. Ikut aku baik-baik, pasti akan kucarikan beberapa kuda betina cantik untukmu. Kuda Red Hare seakan mengerti dan meringkik dengan gembira. Kamu menyeringai lalu meloncat naik ke punggung kuda, langsung menuju kediaman situ Wang Yun. Saat ini di dalam kediaman situ, seorang pelayan dengan tahi lalat di sudut mulut sedang berlutut melapor. Tuan Situ, Penhou mendengar Diao Chan dan Guru Dong telah masuk kamar pengantin. Namun sama sekali tidak marah. Wang Yun tiba-tiba berdiri dengan wajah penuh keterkejutan. Omong kosong apa ini? Tadi malam dia masih begitu marah sampai ingin membunuh orang. Kenapa hari ini tidak ada reaksi sama sekali? Jangan-jangan Liru si rubah tua itu sudah membereskan lubu. Tepat saat ia pusing memikirkannya, seorang pelayan datang melapor. Tuan Situ, Lu Wenhou mohon bertemu. Mata Wang Yun berbinar lalu cepat bertanya. Bagaimana ekspresinya? Ekspresinya biasa saja, tak terlihat senang atau marah. Wajah Wang Yun berubah-ubah. Jika sesuatu terasa aneh pasti ada maksud tersembunyi. Ia melambaikan tangan menyuruh pelayan itu pergi lewat pintu belakang. Sementara dirinya segera keluar menyambut. Kamu berdiri di luar kediaman situ, memandangi para pengungsi kurus kering di jalanan. Hatimu tak bisa menahan rasa iba.
Bangkitnya zaman rakyat menderita. Untung saja kamu terlahir kembali sebagai lubu. Kalau harus memulai hanya dengan sebuah mangkuk, itu benar-benar tidak ada harapan. Tak lama kemudian Wang Yun melangkah cepat keluar. Dengan wajah penuh senyum ia memberi hormat. Kedatangan Wen Hou sungguh kehormatan, mohon maaf tidak menyambut dari jauh. Mohon ampun. Kamu membalas hormat dengan senyum palsu. Si Tuang, aku datang untuk membicarakan urusan penting. Hati Wang Yun berdebar. Ia segera mengundangmu masuk ke sebuah ruang rahasia di dalam kediaman. Tempat ini benar-benar aman. Silakan bicara Wen Hou. Kamu mengamati ruangan rahasia ini. Sudut bibirmu terangkat dengan senyum penuh arti. Aku hanya bilang ada urusan penting. Bukan bilang itu rahasia, katamu sambil tersenyum samar. Tuan Situ begitu tegang. Jangan-jangan mengira aku akan mencelakai guru besar. Wang Yun tertegun. Mengapa orang kasar ini hari ini berbicara berbelit-belit? Namun wajahnya tetap tenang. Lalu ia balik bertanya, bukankah begitu? Sekarang selain ingin membunuh Dong Zhuo dan merebut kembali Diao Chan, dia tidak bisa memikirkan urusan lain. Kamu meliriknya sekilas. Dalam hati memuji pantas disebut rubah tua. Memang punya kemampuan. Karena sudah terbaca kamu pun tidak berpura-pura lagi. Langsung memberi salam hormat dan berkata, yang paling mengerti aku memang Tuan Situ. Aku datang memang untuk urusan Bandit Dong. Mendengar kata Bandit Dong, batu besar di hati Wang Yun akhirnya jatuh. Namun apakah rencana adu domba ini terlalu cepat berhasil? Atau sebenarnya sejak awal kamu sudah ingin memberontak? Diao Chan hanya pemicunya. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh. Kamu sudah melanjutkan. Aku membantumu membunuh bandit itu. Tapi kamu harus menyetujui 3 syaratku. Atau Wang Yun berkilat, ia mengelus janggut lalu berkata, silakan Wen Hou katakan, membunuh bandit harus ada titah kaisar. Agar aku membunuhnya secara sah. Wang Yun mengangguk. Itu sudah seharusnya. Kedua, setelah berhasil angkat aku sebagai gubernur Lujiang. Mengapa Lujiang? Wang Yun agak bingung. Tempat itu jauh dari Chang'an. Mengapa Wen Hou tidak tinggal di ibu kota membantuku mendampingi Yang Mulia? Kamu tersenyum. Aku ini hanya prajurit, tak pandai memainkan intrik istana. Lagi pula setelah bandit Dong mati, para panglima daerah kehilangan sasaran. Pasti akan saling berperang. Aku membawa pasukan keluar daerah. Sekalian bisa menekan para penjahat kecil itu. Bagaimana menurut Tuan Situ? Wang Yun berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Saat itu aku akan melapor pada Yang Mulia. Jasa sebesar ini pasti tidak akan diabaikan. Tidak perlu nanti, kamu langsung tawar-menawar. Saat mengeluarkan titah menumpas bandit. Sekalian sebutkan urusanku ini. Istana beri dulu imbalan kecil. Aku membunuh bandit juga jadi lebih bersemangat bukan? Alis Wang Yun berkerut, namun segera mengendur. Ini lubu yang serakah dan familiar itu. Nah begitu, demi menyingkirkan Dong Zhuo, apa artinya satu kabupaten Lujiang? Aku akan menyampaikan hal ini sekaligus pada Yang Mulia. Kamu tersenyum puas, lalu melanjutkan syarat ketiga. Saat aku pergi, ingin membawa pergi 3.000 kavaleri bingsu di bawahku. Mengawal keluarga ke tempat tugas. Bagaimanapun sudah tiba di tempat baru. Tanpa sedikit kekuatan militer sulit menguasai keadaan. Hal kecil ini Tuan Situ pasti bisa mengerti. Permintaan ini langsung disetujui Wang Yun tanpa berpikir. Kavaleri bingsu memang pasukan inti lubu. Dan hanya di tangannya bisa mengerahkan kekuatan terbesar. Lagi pula 3.000 orang tidak akan menimbulkan gelombang besar. Setelah Dong Zhuo mati, di kota masih tersisa puluhan ribu pasukan Xiliang. Memberi sedikit muka agar dia membunuh bandit dengan sungguh-sungguh. Mengapa tidak? Hanya itu saja. Wang Yun merasa syarat ini jauh lebih longgar dari dugaan. Lalu bola matanya berputar. Setelah Dong Zhuo mati, putriku Diao Chan akan sendirian tanpa sandaran. Bagaimana kalau saat itu dinikahkan dengan Wen Hou? Tak disangka begitu kamu mendengar nama Diao Chan. Keningmu langsung berkerut. Kamu melambaikan tangan menolak sambil berkata, putri Anda baru saja tertimpa musibah. Tubuh dan pikirannya lelah, perlu istirahat. Aku tidak akan mengganggu. Nanti kalau ada kesempatan kita bicarakan lagi. Wang Yun langsung membelalakkan mata. Ini masih Lu Fengxian yang mata duitan dan suka wanita itu. Kecantikan Diao Chan dia paling tahu. Beberapa hari lalu masih tergila-gila. Sekarang diberi gratis pun tidak mau. Lalu untuk apa dia membunuh Dong Zhuo? Masa benar-benar demi menegakkan dinasti Han? Wang Yun benar-benar bingung. Dari laporan pelayan sampai percakapan barusan, dia merasa dirimu di depannya benar-benar berbeda dari pria ceroboh dan impulsif dulu. Seseorang berubah tabiat secara tiba-tiba. Di baliknya pasti ada orang hebat yang memberi petunjuk. Wang Yun menghela napas dalam hati. Andai sejak awal tahu kau punya niat memberontak, dulu tidak seharusnya menyeret Diao Chan masuk. Memberikan kubis pada babi untuk diinjak memang sayang sekali. Namun setelah dipikir lagi, langkah menggunakan Diao Chan ini, mungkin justru pemicu kunci yang menyalakan segalanya. Memikirkan begitu hatinya baru agak lega. Selanjutnya mereka berdua merundingkan lebih dari 1 jam. Mengulang-ulang detail pembunuhan Dong Zhuo. Melihat hari sudah larut, kamu pamit lalu langsung menuju kediaman guru besar. Menatap punggungmu yang menjauh, wajah Wang Yun penuh semangat. Membunuh Dong Zhuo dan memulihkan dinasti Han. Jasa yang akan harum sepanjang masa. Tinggal menunggu kabar baik darimu. Kamu tiba di kediaman guru besar.
Para prajurit berjajar rapat di gerbang penuh aura membunuh. Membuat hatimu juga sempat bergetar. Namun begitu teringat identitas dan kekuatanmu sekarang, kamu langsung kembali tenang. Kamu menyerahkan Red Hare dan tombak Fang Tian kepada penjaga, lalu melangkah masuk dengan langkah besar. Sebagai anak angkat Dong Zhuo, tempat ini bisa kamu keluar masuk sesuka hati. Kamu langsung menuju kamar tidur. Terlihat di pintu sosok gemuk seperti gunung daging. Tergeletak di sana dilayani para dayang. Orang ini adalah Raja Iblis yang menguasai istana di masa kacau, Dong Zhuo, dan di antara para dayang itu, ada satu sosok yang sangat mencolok. Kulit seputih salju, wajahnya tiada banding. Bagai bidadari turun ke dunia, wanita tercantik nomor 1 di 3 kerajaan. Memang pantas dengan namanya. Wajah seperti ini siapa yang tidak akan terpikat. Bahkan istrimu Yan Qingqing, dibandingkan dengan Diao Chan, langsung seperti cahaya kunang-kunang dibandingkan bulan purnama. Pantas saja pemilik tubuh asli sampai tergila-gila. Namun saat ini kamu hanya merasa pusing. Terutama saat melihat Diao Chan tersenyum manis ke arah gunung daging itu. Dengan wajah penuh bahagia, sisa gairah di hatimu langsung mendingin separuh. Apa gunanya memikirkan bidak catur? Kamu menarik kembali pandangan, melangkah ke depan Dong Zhuo dan memberi hormat. Anak memberi hormat pada ayah angkat. Dong Zhuo sedang dalam suasana hati yang baik. Feng Xian sudah bekerja keras. Meringankan beban ayah angkat adalah kewajiban anak. Katamu dengan rendah hati. Sudut matamu menangkap senyum di wajah Diao Chan menghilang. Alisnya justru berkerut. Diam-diam ia mengirimkan lirikan menggoda. Namun kamu pura-pura tidak melihatnya. Bahkan ada kilatan rasa jijik yang tadi sembunyikan di matamu. Diao Chan langsung tertegun. Perasaan kesal yang tak jelas muncul di hatinya. Pria ini sebelumnya masih tergila-gila padanya. Mengapa hari ini seperti orang yang berbeda? Bahkan meliriknya saja malas. Dong Zhuo sama sekali tidak menyadari selingan kecil ini. Ia merangkul Diao Chan. Tangan besarnya meraba tubuhnya dengan liar. Sambil tertawa ia menggoda. Feng Xian, bagaimana rupa selir cantikku ini? Kamu menatap lurus ke depan dengan nada datar. Menjawab ayah angkat. Wanita ini cantik bak bidadari. Sangat pantas dengan keagungan nama ayah angkat. Hahaha, tak kusangka anakku juga pandai berkata basa-basi. Dong Zhuo tertawa keras. Namun detik berikutnya, tatapan matanya mendadak menjadi tajam. Jangan-jangan kau belajar ini dari situ Wang. Hatimu langsung berdebar. Gawat, urusan aku pergi menemui Wang Yun. Begitu cepat sampai ke telinga Dong Zhuo. Kota Chang'an memang penuh mata-mata di mana-mana. Di kediaman Wang Yun pasti ada orang dalam. Untung Wang Yun sudah memberi peringatan lebih dulu. Kamu tetap tenang dan tersenyum datar. Tak ada yang bisa disembunyikan dari ayah angkat. Sebelum anak datang, memang pergi menemui si Tuang. Membahas urusan penyerahan tahta. Penyerahan tahta apa? Mata Dong Zhuo langsung membelalak seperti lonceng tembaga. Wajahnya penuh kegembiraan dan ekstasi. Namun mulutnya berteriak keras. Bagus sekali kau Lu Feng Xian. Berani membahas urusan sebesar ini dengan Wang Yun di belakangku. Apa kau ingin memberontak? Anak sama sekali tidak berani. Kamu segera berlutut dengan satu lutut. Sambil berpura-pura panik menjelaskan. Penyerahan tahta ini tentu berkaitan dengan ayah angkat. Mendengar itu sikap Dong Zhuo langsung berubah 180 derajat. Apa hubungannya denganku? Aku setia sepenuh hati kepada dinasti Han. Mendengar kata-kata munafik Dong Zhuo kamu mencibir dalam hati. Namun di mulut terus membujuk. Ayah angkat, si Tuang mengamati langit pada malam hari. Berkata bahwa nasib dinasti Han telah habis. Sedangkan jasa kebajikan Anda melampaui dunia. Sepantasnya meniru para bijak kuno menerima penyerahan tahta dan naik menjadi kaisar. Barulah dapat menyelamatkan rakyat di zaman kacau ini. Sanjungan setinggi langit pun dilontarkan. Dong Zhuo akhirnya tak bisa menahan diri. Lalu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, anakku cepat bangun. Ayah angkat hanya bercanda denganmu. Kesetiaanmu dan si Tuang. Mana mungkin aku tidak percaya. Dong Zhuo menggosok-gosok tangannya. Dengan tidak sabar ia mencoba menyelidiki. Kapan Yang Mulia berencana menyerahkan tahta? Si Tuang sudah masuk istana menghadap kaisar. Sepertinya sebentar lagi akan ada hasil. Kamu berbohong dengan wajah tetap tenang. Bagaimanapun Dong Zhuo sekarang berkuasa penuh di istana. Tidak jauh beda dengan kaisar. Membuatnya percaya bahwa ia segera naik tahta. Terlalu mudah. Benar saja Dong Zhuo langsung percaya. Sambil tertawa ia mengusap perut besarnya dan berkata, kalau begitu kamu boleh mundur dulu. Beberapa hari ini sering-seringlah membantu paman Wangmu. Setelah aku naik tahta kalian pasti mendapat banyak keuntungan. Kamu memberi hormat lalu pamit. Saat pergi pandanganmu kembali bertemu dengan mata Diao Chan. Tatapan itu penuh perasaan seolah bisa menarik benang sutra. Namun kamu langsung memalingkan kepala dan pergi. Tanpa sedikit pun rasa enggan. Diao Chan langsung terpaku di tempat. Menatap punggungmu yang semakin menjauh. Di hatinya bergolak ombak besar. Mengapa bidak ini tiba-tiba lepas kendali? Kalau begitu, rencana besar ayah bukankah akan gagal? Tidak bisa, harus mencari kesempatan untuk mengujinya. Kamu tidak punya waktu memikirkan apa yang dipikirkan Diao Chan. Sekarang pikiranmu hanya tentang setelah Dong Zhuo mati. Langsung kabur, pergi ke Luji yang merebut wilayah. Selagi bos Cao belum bangkit, cepat-cepat kumpulkan kekuatan. Karena dibandingkan Su dan Wu di masa depan,
Cao Wei lah yang paling mengerikan. Saat sedang menghitung-hitung, tiba-tiba seseorang menarik lenganmu dari belakang. Kamu langsung menoleh. Hanya terlihat seorang pria mengenakan mahkota Liang. Dengan wajah muram sedang menatapmu. Dialah Liru, menantu Dong Zhuo sekaligus penasihat nomor 1. Sebelum kamu sempat berbicara, Liru langsung berteriak keras. Bagus sekali kau, Lu Fengxian.